Ya, hari ini kita akan membahas tentang bab 35 ya. Ini membahas tentang Hallyu ya, Hallyu. Nah, ini masih ingat teman-teman cara bacanya huruf Nien ya. Ada bacim Nien ketemu huruf real. Jika ada bacim Nien bertemu dengan huruf real atau sebaliknya huruf real bertemu huruf Nien, maka nanti akan dilafalkannya menjadi R double ya, sehingga nanti bacanya menjadi L. Jadi ini Hallyu, bukan Hanryu, gitu ya, Hallyu. Apa itu Hallyu? Hallyu itu sebenarnya merupakan gabungan dari dua kata ya teman-teman ya, yaitu Han, ini hanya itu Hanguk ya, artinya Korea. Kemudian Liu ya, Liu-nya itu adalah gelombang. Gelombang Korea atau Hallyu. Maksudnya apa? Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Korea ya, budaya popnya Korea, entah itu film, drama, lagu, musik, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya Hallyu atau gelombang Korea. Nah, kita akan membahas di sini. Yang pertama ada K-pop ya, K-pop. Lalu ada drama. Kemudian ada 예능 program, program hiburan atau variety show. Kemudian ada 영화, film. Lalu ada 음악 program, yaitu program musik. Kemudian ini ada Yeon, artis atau selebritis. Kemudian ada gasu, penyanyi. Yonghwa Beu, bintang film atau aktor, aktris. Kemudian ada idol, yaitu idol. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab yang pertama ya teman-teman. Di sini ada kata hanayo. Jadi ini seperti menekankan sesuatu fakta atau kenyataan ya yang untuk supaya lawan bicara itu mengerti, atau mungkin ya memang sebenarnya antara kita pembicara dan lawan bicara itu sudah mengerti tentang fakta itu, tapi kita lebih menekankan lagi, menegaskan lagi, kan titik-titik-titik seperti itu ya. Jadi ini agak berbeda dengan yang Cio. Kalau Cio itu kan titik-titik-titik kan, seperti kayak mengkonfirmasi lagi. Sedangkan kalau yang Canayo ini lebih kayak kayak mengingatkan lagi, kayak lebih memberitahukan tentang fakta seperti ini. Kan titik-titik-titik gitu ya. Nah, untuk Canayo ini itu tidak melihat akhirannya vokal konsonan, semuanya sama, baik yang akhirannya vokal maupun konsonan, itu nanti langsung tambahkan saja Canayo. Canayo ini melekat pada kata kerja maupun kata sifat ya. Lalu untuk yang nanti kata benda itu ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Untuk yang kata benda nanti kita melihat akhirannya apakah itu vokal ataukah konsonan ya. Jadi untuk yang kata benda itu nanti pakainya ichanayo. Jadi ada kata i-nya di depan ya. Jika nanti akhirannya itu konsonan, pakainya i chanayo. Jika akhirannya vokal, langsung saja chanayo. Gitu ya. Seperti itu ya untuk pelekatannya. Nah, di sini kita lihat contoh kalimatnya. Supika 시의 친구들도, apakah teman-temannya Supika juga 한국 가수를 좋아해요? suka 가수 penyanyi Korea. 그럼요, tentu saja. 노래도 잘하고 멋있잖아요. Kan mereka itu pandai menyanyi dan 멋있다, yaitu keren, cool, tampan, gitu ya. Kan mereka itu pandai menyanyi dan keren, seperti itu ya. Kemudian 주말에 쇼핑하러 백화점에 갈까요? Bagaimana kalau kita pergi ke mall untuk shopping, berbelanja
di jumal, akhir pekan. 다음 주말에 가는 게 어때요? Bagaimana kalau 가는 게? Perginya itu 다음 주말, yaitu minggu depan atau akhir pekan minggu depan. 다음 주말부터 세일 기간이잖아요. Mulai minggu depan itu kan, nah ini kan ya, sale gigan, waktu diskon atau waktunya promo gitu ya, sale gitu ya. Nah, untuk yang kalimat di bawah ini kan dia gigan ya teman-teman ya. Gigan ini merupakan kata benda dan ini akhirannya adalah konsonan N. Maka untuk supaya ini tambahkan canayo itu pakainya i canayo ya, karena tadi yang akhirannya konsonan itu pakainya i ya, i canayo. 기간이 있잖아요. Gitu ya. Yang berikutnya adalah 경제 및 산업, yaitu ekonomi dan industri. Yang pertama ada 수출하다 mengekspor, 수입하다 mengimpor, 수출품 produk ekspor, 수입품 produk impor, 선진국 negara maju, 개발도상국 negara berkembang, 무역 perdagangan, 경제 발전 perkembangan ekonomi. Kemudian masuk ke verb yang kedua. Di sini ada kata nen. I nien kot nien kot kata. Ini artinya sepertinya, perkiraan. Sepertinya, tapi ini kondisinya adalah masa sekarang ya, atau present tense. Nah, untuk yang sepertinya ini ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama nen sama yang en. Kalau yang nen ini, nen kot kata itu nanti melekat pada kata kerja ya teman-teman. Kata kerja. Kalau yang nien itu melekat pada kata sifat. Nah, untuk nanti yang kata kerja nien, baik akhirannya vokal maupun konsonan itu tidak ada perbedaan. Semua memakai nen. Ya. Kemudian untuk yang kata sifat itu nanti dibagi jadi dua. Menurut akhirannya. Jika nanti akhirannya itu adalah konsonan, pakainya ada en-nya. En kot kata. Sedangkan yang akhirannya vokal, langsung tambahkan nien saja di bawahnya. Nien kot kata. Gitu ya. Nah, supaya lebih jelasnya kita akan melihat contoh kalimat di bawah. 사람들이 우산을 쓰고 있어요. Orang-orang sedang memakai payung. 밖에 비가 오는 것 같아요. Sepertinya 밖에 di luar 비가 오는 것 같아요. Turun hujan. Nah, di sini kan biga oda kata kerja ya teman-teman ya. Berarti pakainya nen kot kata. 비가 오는 것 같아요. Sepertinya turun hujan. Kemudian 모니카 씨 화장품을 사야 하는데 어떤 게 좋아요? Monica, saya harus membeli kosmetik. 어떤 게 좋아요? Sebaiknya yang mana? Bagusnya yang mana? 이거 한번 써보세요. coba pakai ini. 사고 좋은 편 것 같아요. Sepertinya murah dan bagus. Nah, di sini murah dan bagus kan kata sifat ya. Dan ini akhirannya 좋은 adalah konsonan. Berarti pakainya en. 좋은 것 같아요. Ya, sepertinya murah dan bagus. 다음 질문에 답하십시오. jawablah pertanyaan berikut. 1번. 다음은 무엇에 대한 글입니까? Berikut ini adalah tulisan tentang apa? 한국은 코레아 1950년에 pada tahun 1950 한국 전쟁이 끝난 후. 전쟁 ini artinya perang. Jadi artinya 한국 전쟁 kena artinya selesai teman-teman. Jadi artinya setelah selesai, ini setelah.
Setelah kemudian kenanya selesai. Setelah selesai Perang Korea pada tahun 1950, Korea itu 세계에서 가장 가난한 나라였습니다. Korea itu adalah negara yang 가장, paling 가난하다, miskin, 세계에서 di dunia. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah belajar sejarah Korea ya, jadi dulu Korea itu ialah negara yang paling miskin di dunia setelah Perang Korea itu selesai. Gitu ya teman-teman. Bahkan lebih miskin daripada Indonesia dulu Korea. Kemudian, 그렇지만 akan tetapi 1960년대 pada tahun 1960-an ini an ya, D. 경제를 개발했고 memajukan atau ekonominya itu maju ya. Ini ekonomi. Ihu ya, setelah mengembangkan perekonomiannya atau memajukan perekonomiannya, 경제가 ekonominya itu 크게 발전했습니다. Itu sangat berkembang dengan besar atau pesat. Sangat berkembang dengan pesat. Nah, teman-teman, ini berarti ngomongin tentang apa ya kira-kira? 몇 번입니까? 정답은? 4번입니다. 4번입니다. 네, 맞습니다. 4번입니다. Ya, 경제 발전. Artinya tadi apa? Perkembangan ekonomi. Betul ya teman-teman ya. Karena kan tadi kita lihat di dulu itu Korea adalah negara yang paling miskin. Kemudian berkembang. Sekarang jadi negara yang sangat berkembang dengan pesat gitu ya. Perkembangan ekonomi. Yang nomor 1 itu muyok. Muyok artinya perdagangan. Kemudian ada sucupum ya. Artinya apa sucupum? Ekspor? Ya, barang ekspor. Ada pumnya ini barang ya atau produk. Kemudian suipum. Kalau suip berarti apa? Barang impor. 네. 다음은 2번입니다. 야. 이 사람에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah 맞는 것 ya, hal yang benar dari penjelasan tentang orang ini. Kita simak di sini. 저는 한국 노래를 좋아해서 한국에 왔습니다. Saya itu datang ke Korea, ini datang ya. karena 한국 노래를 좋아해서, karena saya suka 한국 노래, lagu Korea. 처음 텔레비전에서, 처음, pertama kalinya, television에서 di televisi 우연히. Ini uyoni artinya kebetulan. Tidak sengaja gitu ya. Saya itu kebetulan awalnya itu lihat 한국 아이돌이. 한국 아이돌 itu idol Korea. Idol Korea 나오는 콘서트를 보는데. Jadi saya itu melihat 보는데 konser 나오는 yang muncul. Jadi konser itu ada artis, ada K-pop idolnya. Dan saya nggak sengaja melihat itu di televisi pertama kalinya. Seperti itu. 춤도 잘 추고, pandai menari. 춤도 잘 추고, 노래도 잘하는 모습에 반했습니다. Nah, di sini 반했습니다 artinya saya suka atau saya terpesona. Saya itu langsung suka, terpesona dengan motif penampilan. 잘하는 artinya pandai ya. Saya itu suka atau saya itu terpesona dengan penampilan
mereka yang pandai menari dan noreto 잘하는, pandai menyanyi. Jadi kan kalau kita lihat K-pop idol itu kan mereka pinter ngedance gitu ya. Kemudian juga pinter nyanyi. Kemudian juga orangnya itu keren-keren gitu kan. Nah, itu saya jadi suka ya, 반했습니다. Saya terpesona. 그래서 oleh karena itu 한국 노래를 듣고 이해하고 싶어서 karena saya itu ingin memahami setelah mendengar lagu Korea, maka saya 한국어를 공부하기 시작. Saya itu mulai belajar 한국어, bahasa Korea. Ya, karena dia itu pengen kalau ketika dia mendengar lagu itu dia langsung tahu artinya apa gitu ya, maksudnya apa. Jadi dia belajarlah bahasa Korea. Nah, berarti mana teman-teman yang benar tentang orang ini? Ibon, 2번. 네, 한국 노래를 좋아합니다. 네, 정답입니다. Suka lagu Korea. Nah, ini jelas banget ya teman-teman tadi di atas di paragraf yang pertama. 저는 한국 노래를 좋아해서. Nah, ini dia kan dia suka ya. Dia suka sama lagu Korea. Ya, 이번입니다. Kemudian nomor 1, 지금 고향에 있습니다. Sekarang ada di kampung. Nah, teman-teman kalau di sini kan dia ceritanya kan dia awal mulanya suka ke Korea ya. Dia karena sekolah ke Korea, makanya dia itu ini 한국에 왔습니다. Datang ke Korea. Berarti kan dia di Korea, bukan di kampung ya. Nomor 2, 한국어를 할 수 없습니다. 할 수 없다 artinya tidak bisa. Tidak bisa berbahasa Korea. Nah, ini tadi karena dia belajar, berarti kan dia bisa ya teman-teman ya. Karena kan dia ingin mengerti arti lagu ya, makanya dia belajar. Nomor 4, 한국 노래를 자주 안 듣습니다. Tidak sering ya. 자주 artinya sering. Kalau 자주 안 듣습니다 artinya tidak sering mendengarkan lagu Korea. Nah, di sini kan dia suka lagu Korea kan? Berarti kan dia otomatis dia sering mendengarkan lagu Korea. Ya. 다음은 3번입니다. 한국의 수출에 대한 설명으로 맞는 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar dari penjelasan tentang sucul ya, ekspor. Tentang ekspornya Korea, 한국. 한국의 경제는 ekonomi Korea 수출 중심입니다. 중심 artinya pusat ya, atau bersentral, berpusat pada sucul, ekspor. Jadi Korea itu ialah negara ekspor ya, ekspor. 1980년대 이전에는, 이전 artinya sebelum ya, sebelum tahun 1980-an, itu artinya an tuh ya. 단순한 조립 제품을 수출했지만, jadi 수출 mengekspor 제품, produk, 조립 perakitan, 단순하다, sederhana. Jadi pada tahun 80-an Korea itu mengekspor, sebelum tahun itu ya, mengekspor produk perakitan yang sederhana. Tetapi 1990년대 ihu setelah ya, setelah tahun 1990-an 자동차와 기계 등을 수출했고, jadi mengekspor ini lebih kompleks ya, mengekspor yang lebih itu lagi, upgrade lagi, yaitu tentang 자동차 ya, mobil dan 기계, mesin. Dan 2000년대부터는, nah sejak tahun 2000-an, 휴대전화나 HP dan
komputer atau komputer 같은 seperti 전자제품 artinya alat elektronik ya ini ya teman-teman, alat elektronik. 수출이 내렸습니다. yaitu ekspornya itu meningkat ya. Jadi sampai sekarang pun ya Korea itu sangat gencar mengekspor produk-produk seperti otomotif, kemudian elektronik, HP, komputer, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti pernyataan yang benar tentang ekspornya Korea itu yang mana teman-teman? 정답은 몇 번입니까? Yang tahu? Sabun. Oh ya, 4번입니다. 네, 맞습니다. Ya, ini kita lihat ya, tahun 2000 itu adalah 휴대전화나 komputer ya. Tahun 2000-an itu mengekspor alat elektronik seperti HP dan komputer. Nah, nomor 4 artinya apa? 2000년대 대표적인 수출품은 artinya apa? 수출품 tadi Meningkat. produk ya. Produk ekspor. Tahu 대표적 teman-teman? 대표적. 대표적 itu artinya representatif yang mewakili atau mungkin khasnya ya. Jadi ini adalah representatifnya ekspornya Korea itu adalah 휴대전화, HP ya. Jadi produk ekspor. Representatifnya tahun 2000 itu adalah HP ya, atau produk ekspor khasnya tahun 2000-an itu ialah HP. Betul, karena di akhir tadi menjelaskan bahwa ekspor itu meningkat ya, ekspor elektronik seperti komputer dan HP sejak tahun 2000-an itu meningkat. Ini sama seperti nomor 4 ya. Produk representatifnya itu ialah HP. Sama ini. Nomor 1, 한국은 수입을 많이 합니다. Korea itu banyak mengimpor. 1990년대에 tahun 90-an 조립 제품을 많이 수출했습니다. Yaitu banyak mengekspor produk perakitan. Nah, kalau tahun 90-an itu produknya mesin ya dan mobil, yang perakitan itu yang tahun 80-an. Nomor 3, 1980년대에는 수출은 전혀 안 했습니다. 전혀 안 artinya sama sekali tidak ya. Jadi di tahun 1980-an itu sama sekali tidak mengekspor. Nah, tadi yang tahun 80-an itu mengekspor produk perakitan yang sederhana. Jadi ini paling benar nomor 4 ya teman-teman ya. 4번입니다. 다음은 4에서 5번 ya. Ini ada satu cerita tapi untuk 2 pertanyaan ya. 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. Bacalah tulisan berikut dan jawablah pada pertanyaannya. 1990년대부터 sejak tahun 90-an 중국과 동남아를 중심으로 인기를 얻기 시작한 한국의 대중문화를 한류라고 합니다. Nah, di sini kita artikannya dari sini teman-teman ya. Hallyu. Hallyu adalah atau disebut Hallyu ya. Apa itu Hallyu? Yaitu 대중문화, budaya populer Korea ya. Budaya pop Korea yang sejak mulai menerima inki popularitas atau populer ya. 중심으로 yang berpusat atau yang bersentral
di 중국과 동남아, di Cina dan di 동남아, Asia Tenggara. Ya, jadi Hallyu itu budaya popnya Korea itu sudah mulai mendapatkan popularitasnya itu sejak tahun 90-an ya. Ini sudah cukup lama ya teman-teman ya. Yaitu di wilayah Cina dan Asia Tenggara pusatnya. Itu namanya Hallyu ya, disebut dengan gelombang Hallyu. 최근에는 baru-baru ini atau akhir-akhir ini 아이돌을 중심으로 한 K-pop이 K-pop yang berpusat pada idol ya. Jadi kan kalau sekarang kan lebih boomingnya kepada K-pop ya kalau di Korea itu. Asia는 물론 tentu saja di Asia, 유럽과 미국에서까지 큰 인기를 얻고 있고. Nah, di sini ada kata 얻고 있다, mendapat 큰 inki, popularitas yang besar. Sampai ke Europe ya, Eropa dan Mikuk, Amerika. Nah, ini K-pop itu sudah melebarkan sayapnya ya, sudah meluas ketenarannya sampai bahkan ke Eropa dan Amerika. 배우들과 가수들이 aktor dan penyanyi 한국에 나가서 활동하는 경우도 늘고 있습니다. Jadi ada banyak kondisi ya, meningkat dengan pesat ya aktivitas para penyanyi dan aktor yang pergi ke luar negeri. Jadi mereka banyak melakukan kegiatan itu ya di luar negeri. Kayak seperti apa ya, acara-acara show, model dan lain sebagainya. Kemudian Hallyu ini karena Hallyu atau karena gelombang Korea itu 한국의 음식이나 한국어에 대한 관심도 같이 높아져서 jadi akhirnya menyebabkan meningkatnya juga bersamaan dengan 관심, minat. Ini 관심 minat ya atau ketertarikan terhadap 한국어, bahasa Korea, dan juga tentang 한국의 음식, 한국의 음식, makanan Korea. Jadi berkat Hallyu tadi itu juga ikut membuat minat masyarakat, minat orang-orang terhadap makanan Korea dan bahasa Korea itu juga ikut meningkat ya. Kemudian Gonkwang Suip tuh, maka dengan itulah Gonkwang Suip. Ini artinya pendapatan suipnya ya. Jadi pendapatan Gonkwang pariwisata 크게 늘어나고 있습니다. Itu juga meningkat dengan pesat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 4 pertanyaannya. Hall유에 대한 설명으로 많은 것을 고르십시오. Pilihlah yang benar penjelasan tentang Hallyu. Nah, ini apa teman-teman jawabnya? 정답은 몇 번입니까? 4번입니다. 3번 아니면 4번? 3번. 3번. 네, 3번입니다. Ya, 이과 미국에서도 인기가 있다. Jadi populer juga di Eropa dan di Amerika. Betul, karena tadi kita lihat teman-teman ya, yang di kalimat ini tentu saja di Asia, bahkan juga populer sampai ke Eropa dan Amerika. Nah, ini teman-teman ya. Jadi itu juga ikut populer sampai ke Eropa. Kemudian nomor 1, 최근에 시작되었다. Jadi Hallyu itu dimulai 최근, baru-baru ini. Ini salah ya teman-teman ya. Hallyu itu tadi dimulai kapan? Sejak tahun 1990-an ini ya. Bukan yang baru-baru ini. Kalau yang baru-baru ini itu melebarkan sayapnya ya. Jadi ikut populer sampai ke Eropa dan Amerika. Nomor 2, 동남아의 대중문화이다. Yaitu Hallyu itu ialah budaya populernya Asia Tenggara.
Nah, ini salahnya bukan di Asia Tenggara. Kalau Hallyu itu berarti apa? Budaya populernya Korea, ya, bukan Asia Tenggara. Itu ada di sini teman-teman ya. 한국의 대중문화를 한류라고. Jadi ini budaya popnya Korea. Nomor 4, 외국에서 활동하는 배우는 전혀 없다. Tidak ada sama sekali aktor yang beraktivitas di luar negeri. Nah, tadi kan ada ya teman-teman ya, meningkat bahkan. 이 배우들과 가수들이 외국에 나가서 활동하는 경우도 늘고 있습니다. Jadi ini semakin meningkat, bukan tidak ada sama sekali. Ya, ini salah nomor 4. Yang nomor 5, Hallyu 영향으로 많은 것은 무엇입니까? Apa yang benar dari Yongyang? Pengaruh. Pengaruhnya Hallyu itu apa teman-teman? Pengaruhnya gelombang Korea. 3번 ya, 3번입니다. 한국 음식에 대한 관심이 많아졌다. Semakin banyak ya. Semakin banyak 관심, minat terhadap 음식, makanan Korea. Nah, tadi kan dijelaskan ya, berkat dari Hallyu atau karena Hallyu itu tadi, 한국의 음식이나 한국에 대한 관심도 같이 높아. Jadi juga semakin meningkat minat ya, minat terhadap makanan Korea atau bahasa Korea. Oke teman-teman ya. Jadi ini benar, tadi semakin banyak juga minat terhadap makanan Korea. Itu tadi ada di kalimat ini teman-teman ya. Ini 한국의 음식이나 한국에 대한 관심도 같이 높아져서 ini ya. Jadi ini 3번. Yang nomor 1, 한국어를 배우는 사람이 없다. Tidak ada orang yang belajar bahasa Korea. Ini salah ya, karena kan tadi semakin banyak juga minat yang ingin tahu tentang bahasa Korea ya, minat terhadap bahasa Korea. Jadi ini salah. Nomor 2, 음악보다 드라마가 인기가 있다. Ya, artinya drama itu lebih populer 음악보다 daripada 음악, musik. Nah, di sini nggak dijelaskan teman-teman ya, lebih populer yang mana, tapi ini semuanya populer ya, karena yang berhubungan dengan Korea, entah itu drama, musik, film, dan lain sebagainya. Nomor 4, 한국으로 여행 오는 사람은 많지 않다. Tidak banyak orang yang datang, ya. Tidak banyak orang yang datang yoheng, berwisata ke Korea. Nah, tadi kan berkat Hallyu itu semakin banyak minatnya terhadap makanan dan bahasa Korea. Sehingga pendapatan pariwisatanya itu juga ikut meningkat dengan pesat. Berarti kan semakin banyak juga orang yang berwisata ke Korea. Gitu ya teman-teman ya.